Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency ya, yang kalau kita lihat bersama warnanya sudah bervariasi teman-teman ya. Di sini ada beberapa yang hijau juga, ada beberapa yang merah juga gitu teman-teman ya. Jadi udah ada variasi, nggak monoton merah semua gitu teman-teman. Kalau monoton hijau semua gitu ya, kita sangat senang tentunya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ada harapan besar datang dari Luna Classic teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat daripada launchnya sendiri teman-teman, Luna Classic ini mengalami kenaikan sampai 8% ya video tadi ya. Tadi saya sempat ngecek sampai ke 8% dan per video ini dibuat itu naik 6,46% dan harga tertinggi tadi ya teman-teman sempat di area 14094. Nah, jadi pemicu kenaikan daripada launch ini sebenarnya apa? Nah, jadi menurut saya pribadi teman-teman, pemicu daripada kenaikan launch ini, dan saya meyakini harga daripada launch ini teman-teman nantinya akan bisa menyentuh ke ranah ratusan rupiah ya. Semoga secepatnya bisa ke ranah situ. Oke. Jadi pemicu kenaikan daripada launch ini kalau menurut saya pribadi karena hal ini teman-teman. Di mana Terra Classic Launch telah meluncurkan proposal baru pengembang baru. Oke, jadi ada proposal baru ya teman-teman yang memicu ya. Kalau menurut saya pribadi proposal inilah yang memicu rally daripada launch ini atau kenaikan daripada launch ini teman-teman. Jadi di sini ya kita buka. Nah, jadi proposal pengembang baru Terra Classic Launch 11 ini ya teman-teman akan mencabut proposal 10983. Tuan rumah Launch Live men-tweet ini menyatakan bahwa Launch secara tidak langsung mendukung Binance. Oke. Nah, jadi proposal pengembang baru Terra Classic Launch 1111 ini adalah yang mencabut proposal 10983 yang mencetak 50% dari semua yang terbakar dan sekarang tinggal di stasiun Terra dan terbuka untuk pemungutan suara. Nah, Diamond Hans Wan, pembawa acara Lun Live, men-tweet ini dan menyatakan bahwa Terra Classic secara tidak langsung mendukung Binance. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ini ya, menurut pandangan saya pribadi, harga daripada launch ini drop sampai di bawah kepala 13 ya kan, bisa dikatakan dia sudah nyentuh di area 12. Itu salah satunya ya kalau menurut saya pribadi adalah pencetakan launch ya, minting launch lagi di mana di proposal 10983 di sini kan akan terjadi minting ya, minting 50% dari total yang di burn. Oke, semisal satu bulan membakar kurang lebih 10 miliar maka akan terminting 5 miliar ya, itu untuk mendanai proyeknya katanya seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak penolakan juga teman-teman, banyak penolakan juga yang terjadi hingga akhirnya apa, mungkin kalau menurut saya pribadi mereka banyak yang meninggalkan launch, mereka menjual launch gitu ya, walaupun nggak semuanya. Itu yang menyebabkan harga daripada launch ini drop. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang holder launch emang meningkat teman-teman, holdernya meningkat ya. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang mulai kembali lagi masuk ke dalam Luna Classic. Nah, jadi di sini menurut Mr. Diamond ya, breaking proposal ini untuk menghentikan parameter pajak ya teman-teman, yang tadinya 0,2% jadi 1,2% dengan dalil minting 50% untuk menghentikan hal tersebut. Nah, jadi proposal modifikasi parameter 10983 menaikkan tarif kebijakan hadiah min menjadi 0,5%. Itu memungkinkan 50% dari semua transaksi pembakaran di zaman tertentu dicetak pada akhir zaman tersebut. Ini memiliki manfaat utama menjadi modal cepat dan tangan di bawah tingkat min 0,1%, dan dengan modifikasi parameter komunitas dapat mengalokasikan 400% lebih banyak ke kumpulan komunitas pada akhir periode terakhir dari 21 sampai 28 November. Nah, itu ya teman-teman akan terjadi minting. Makanya apa? Banyak orang-orang yang mungkin waduh kok terjadi minting ya, lebih baik saya jual dulu lah ya, inilah saya hengkang dulu lah ya, saya jual separuh dulu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Dan di sini sedikit angin segar, sedikit harapan juga untuk komunitas Luna Classic, bahwasanya pembaruan proposal launch ini ya 11111 ini menurut mata market memiliki bersamaan validator launch live yang mengusulkan
proposal ini merekomendasikan agar proposal tersebut dicabut dan perubahan kode yang diterapkan dalam proposal tersebut akan dibatalkan gitu teman-teman ya. Jadi ketika proposal ini nanti lulus, proposal ini sudah sah dikeluarkan teman-teman, maka akan diterapkan untuk penghapusan minting 50%. Dan kalau kita lihat bersama memang di sini antusias orang-orang terhadap proposal ini sangatlah tinggi teman-teman ya. Dan ini sedikit cuplikan dari Mr. Diamond ya tentang proposal launch ya yang 11-11 itu teman-teman, dimana suara penolakan untuk minting 50% atau suara yang setuju nih dengan proposal 111 ini adalah 87,14% ya. Dan di sini yang menolak proposal ini cuma 0,63%, berarti nggak ada 1%-nya. Dan ini akan berakhir 5 hari ke depan teman-teman, dan semoga saja ini benar-benar bisa diterapkan agar apa, mintingnya Luna Classic ini nggak terjadi lagi gitu teman-teman. Dan semoga ini sedikit angin segar, sedikit harapan ya untuk kebangkitan Luna Classic kembali gitu teman-teman ya. Dan kalau kita bicara pembakaran daripada Luna Classic saat ini teman-teman, menurun sangat drastis ya. Dia per video ini dibuat baru 16 juta Luna Classic yang terbakar. Nah, tujuan proposal tersebut adalah untuk tidak adanya candle berwarna hijau seperti ini teman-teman ya, biar tidak terjadi minting lagi ya. Meskipun pembakaran daripada Luna Classic ini turun, bisa dikatakan turun dari 1,2% menjadi 0,2%, itu terlihat sangat jelas dari segi pembakarannya teman-teman, sangat turun drastis. Tapi setidaknya di sini positif masih ada ya, lunch yang terbakar gitu teman-teman ya. Karena apa, pasokan lunch ini cuma 6,8 triliun gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk menyentuh ke ranah ratusan rupiah mungkin masih sangat possible ya untuk menyentuh ke ranah situ teman-teman ya. Dan ketika memang bisa menyentuh ke harga 100 rupiah atau 80 rupiah, itu kita sudah cuan maksimal banget teman-teman ya. Syukur-syukur bisa lebih dari itu ya kan. Nah, kalau kita lihat, nah inilah ya yang saya bilang tadi teman-teman. Untuk USDC-nya malah minting teman-teman, 46.000 per video ini dibuat ya. Kemarin dia minting juga ya, dan hari ini dia juga terjadi minting lagi 46.000. Kalau kemarin itu 46.000 juga teman-teman ya. Jadi kurang lebih hampir sama mintingnya 2 hari ini. Dan kalau kita lihat dari stakingnya ya, pasokan yang dipertaruhkan atau staking ini meningkat teman-teman ya, meningkat. Awalnya dia turun juga ya, walaupun sempat turun. Dia dari 13% turun ke area 12% sekian, dan sekarang mulai recover tipis-tipis naik ya. Ini menunjukkan antusias dukungan orang-orang terhadap proposal tersebut untuk menghilangkan parameter pajak yang minting 50% teman-teman. Kita lihat 5 hari ke depan perkembangannya, supaya apa, semoga saja itu diterapkan dan segera dicabut mintingnya gitu teman-teman ya. Karena apa, percuma juga kita membakar tapi diminting lagi ya. Kata orang-orang komunitas Lunch ya, hentikan validator yang serakah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan semoga saja ini menjadi titik terang dari kebangkitan Lunch kembali. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga sedikit membantu. Salam cuan.